Orang belum tahu, nggak tahu, belum ada, orang nggak tahu. Tapi ada kira-kira. Pasti ada. Perang itu ada yang untung, ada yang rugi. Pasti. Prediksi orang kayaknya yang untung Amerika deh. Kenapa tuh? Amerika kan dengan ekonomi yang sangat tinggi, Daya yang sudah tidak butuh minyak katanya, walaupun sekarang sudah mulai invasi gitu ya. Tapi dia kan salah satu metodenya yang orang pernah di kampus juga dapat. Jadi Amerika ini adalah salah satu produsen senjata. Jadi kalau produsen senjatanya nggak jalan, ya industri uangnya nggak akan muter gitu. Benar. Makanya Amerika, ya saya tidak menyalahkan Amerika kalau suka gembor-gembor perang gitu. Karena salah satu mata pencaharian mereka ya memang itu kayaknya. Benar, jual beli senjata. Jual beli senjata. Menarik ya, orang ya agak kepancing ya, pinginnya diskusi lah gitu. Sering sudah lama lah di apa ya, di Instagram, di platform-platform lain gitu ya, di media sosial. Kayak apa ya, seakan-akan Amerika tuh mengatur media di seluruh dunia teh nih Jo. Seakan-akan ada dimasukin propaganda. Makanya orang masih bingung gitu ketika Yaman, Irak yang tadi disampaikan Jovan, Afghanistan, Timur Tengah lah gitu yang diumbrak-abrik beberapa dekade gitu. Tapi masyarakat ya dunia gitu biasa aja gitu, seakan-akan kesannya biasa aja. Tapi ketika Ukraina dan Rusia sekarang konflik itu yang baru berapa minggu lah gitu, bener-bener mengutuk keras Rusia gitu. Apakah ya, maksud orang apakah si media juga ada yang mengatur atau bagaimana gitu? Karena ya framing media ya. Framing media gitu. Karena kan kalau menyinggung sedikit agama gitu ya, zaman fitnah lah gitu. Itu banyak zaman fitnah propagandanya gitu. Iya. Kalau menurut orang pribadi gitu ya, tidak secara teori atau apapun itu, secara apa ya, firasat lah gitunya. Firasat orang kayaknya ada yang mengendalikan gitu ini teh. Orang pribadi karena ini ngomongnya di media akan dikonsumsi publik, orang nggak berani kalau bilang ini disetir sama suatu negara atau suatu komunitas internasional. Orang nggak bisa bilang. Orang punya jawabannya tapi orang nggak yakin karena orang nggak punya bukti kuat. Tapi kalau menurut orang begini, terlepas dari media menyetir, anggaplah tidak ada media ya. Kita hidup di zaman sebelum perang dunia di mana berita cuma dari koran doang ya. Kita anggaplah kita sekarang ada di zaman itu. Kenapa konflik di Ukraina dan Rusia itu besar, sedangkan di Timur Tengah itu enggak? Kita lihat potensinya. Israel menyerang Palestina. Perang, dihabisin masyarakat Palestina, daerahnya dicaplok. Akan berpotensi menimbulkan kekacauan dan stabilitas politik dunia enggak? Jawabannya enggak. Apakah dengan Israel menyerang Palestina bisa menimbulkan perang dunia 3? Jawabannya enggak. Amerika menyerang Afghanistan. Tahun 80 Rusia menyerang Afghanistan. Apakah berpotensi menimbulkan perang? Jawabannya tidak. Nah, sekarang Rusia menginvasi Ukraina. Berpotensi tidak menjadikan perang dunia 3? Jawabannya iya. Karena berbatasan langsung dengan satu kekuatan lain di belahan yang deket banget sama Rusia, yaitu NATO. Di situ ada Inggris, ada Jerman, ada Prancis, ada Polandia, ada Amerika. Dimana kita lihat dulu deh 5 pemegang hak veto PBB, Dewan Keamanan PBB. Yang nggak ada cuma Cina di konflik ini, sisanya ada. Nah ini kan bahaya. Ada Amerika, ada Rusia, ada Inggris, ada Prancis, satu lagi Cina kan. Jadi pemegang hak veto Dewan Keamanan PBB itu yang menang Perang Dunia Kedua. Yang tidak ada di situ secara geografis cuma Cina. Nah ini kan berpotensi untuk menimbulkan Perang Dunia 3. Jadi kalau apakah media menyetir konflik atau media berpengaruh besar, orang bilang nggak tahu. Orang bilang nggak tahu. Jawaban aman sebenarnya mah. Diplomatis. Ya, karena orang nggak punya bukti konkret, bukti yang jelas bahwa media ada di balik ini semua. Mungkin ada, mungkin nggak, kita nggak tahu. Silahkan teman-teman pendengar menganalisa sendiri. Nah ini kita kasih pemantik lah ya, kita kasih sedikit senggolan supaya teman-teman mau membuka pikirannya terhadap politik internasional, politik global yang menarik untuk dibahas gitu. Cuma kalau di luar media sendiri, yaitu potensi konflik yang terjadi di dunia ini menimbulkan hal yang lebih buruk atau tidak, berdampak domino effect yang menjadi lebih besar atau enggak. Irak diinvasi Amerika, ya sudah, siapapun pemenang begitu aja.
Tapi Rusia Ukraina yang menang ini ngeri ini. Siapa yang menang itu bakal menimbulkan suatu tatanan dunia yang baru sekarang. Dari segi ekonomi Iya. gitu. Setelah sekian puluh 91 ke 2022 berarti 31 tahun. Setelah 31 tahun Amerika menjadi unipolar, sekarang berpeluang menjadi multipolar, bukan dipolar lagi. Setelah Perang Dunia II cukup Soviet, Amerika. Sekarang bisa bisa multipolar, bisa Cina, Amerika, Rusia. Mungkin bisa juga negara lain, bisa jadi polarisasi di situ. Nah, itu kita yang harus kita concern kenapa Rusia Ukraina ini begitu besar gitu perdebatannya. Iya, itu. Efek pasca konflik itu akan seperti apa? Apalagi kan ini mungkin akan berpengaruh ke negara kita ya. Pengaruh banget Dan ngaruhnya. saya masih bingung sekarang dengan negara kita, apakah tidak ada apa sih namanya kayak pernyataan sikap gitu loh. Ada nggak sih? Orang belum baca beritanya tuh. Nah, kalau pernyataan sikap secara tertulis, Presiden kita Bapak Jokowi sudah menyatakan bahwa di Twitter itu stop perang, perang menyengsarakan umat manusia. Tapi Bagus korupsi. itu bagus. Tapi banyak korupsi. Itu kan internal ya, kita nggak tahu ya kalau internal. Gereget ya. Maksudnya itu bagus ya. Bagus sebenarnya itu untuk disampaikan ke publik, menunjukkan bahwa Indonesia berdiri untuk menentang perang, bahwa kita masih tetap teguh pada undang-undang dasar kita, bahwa kita netral, kita tidak memihak pihak manapun, dan kita juga berdiri untuk menegakkan keadilan dunia, seperti itu. Itu pernyataan sikap, tapi kemarin, nah ini juga sempat disampaikan oleh Profesor Hikmahanto Juwana, Rektor Unjani, Guru Besar Hukum Internasional. Ini pernyataannya sangat bijak. Beliau menyampaikan bahwa kasus Ukraina Rusia ini jangan pernah dibawa ke DKPBB, jangan pernah dibawa ke Dewan Keamanan, karena ada Rusia sebagai pemegang hak veto. Misalnya gini, kita mayoritas, biasanya kita bertiga nih, dahar naon rek ayam geprek atau mie goreng. Yang dua pengen mie goreng, yang satu pengen ayam geprek. Mau nggak mau, yang satu juga harus makan mie goreng. Di DKPBB yang seperti itu tidak berlaku. Ada satu orang nggak mau makan ayam geprek, pilihannya berarti diganti. Pokoknya harus semua anggota hak veto sepakat. Nah, jadi banyak-banyak lah gitu. Nggak banyak-banyak, harus semua pemegang hak veto harus setuju. Nggak boleh Jadi suaranya misalnya- mayoritas. Misalnya 4 setuju dan 1 tidak setuju, yang satu harus ngikut 4 ini kan. Nggak bisa, Nggak bisa. digagalkan. Oh, Pokoknya iya. harus 5-5-nya sepakat. Nggak boleh sampai nggak, karena hak veto mereka. Nah, kalau dibawa ke DKPBB, ingin Rusia Ukraina dihentikan secara damai dan akhirnya dibagi sama rata misalkan. Ya perwakilan Rusia nggak akan setuju dong. Nah, masa sih setuju kan? Jadi jangan dibawa ke DKPBB, tapi dibawa ke sidang umum sidang umum PBB. Itu orang sependapat sama pendapatnya Profesor Hikmahanto ya, Rektor Unjani. Jadi pernyataan sikap sampai podcast ini di take, yang orang tahu Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa yaitu stop perang menyengsarakan umat manusia melalui akun Twitter resmi Pak Presiden sendiri. Cuma yang kurang tahu ya di luar itu apakah ada pernyataan tambahan lagi atau ada keikutsertaan lagi, karena sejauh ini ya Indonesia kan masih tetap di GNB ya, gerakan non-blok, kita netral, tidak boleh memihak pihak manapun. Jadi ya sejauh ini mungkin belum ada langkah dari Indonesia, belum ada langkah sepertinya. Karena mungkin ya nggak bisa ngasal juga ya. Nggak bisa. Ngasal kan nanti tambah perang kan bingung. Kalau di internal di dalam negeri mungkin para pemangku kebijakan sana mungkin Yang ngasal-ngasal ya agak- mungkin aja ada ya, mungkin ya, mungkin nggak tahu ya. Tapi Takut kalau ditangkep. Jawaban Alexander. nggak lah, orang berdiri bersama pemerintah Indonesia, orang percaya bahwa orang pintar di Indonesia nggak pernah kurang. Orang percaya bahwa orang pintar di Indonesia tidak pernah kurang. Cuma orang-orang jujur gitu. Ya. Kata Firly. Jadi kalau menurut orang, kita tidak pernah kurang orang pintar, semua ada. Cuma bukan kekurangan orang jujur. Orang pintar ini belum dapat lahannya. Bisa. Gitu. Banyak orang pintar yang bekerja tidak sesuai lahannya di Indonesia tuh. Nah, jadi orang percaya banyak ahli-ahli diplomatik Indonesia yang masih belum mendapat porsinya di sana. Gitu. Ya, semoga lah as soon as possible pemerintah kita bisa berbenah baik secara pemerintahan dan lain sebagainya, supaya orang-orang kita, kan kita nggak tahu ini konflik akan bereskalasi seperti apa, siapa tahu kita nggak tahu, mungkin
1 hari lagi Perang Dunia 3 pecah. Waduh. Kita nggak tahu, orang Indonesia harus bisa muncul di hadapan publik internasional, harus bisa memecah kebuntuan, harus bisa menjadi penengah, harus bisa menjadi penyelesai konflik, problem solver. Ya mungkin sebelum lanjut mungkin kita harus berhenti dulu. Boleh Isa dulu. Karena ini kan sedang ada nanti kita dilipur. Di pause dulu. Ya mungkin nanti akan dilanjut ya. Itu boleh. Oh, belum ya? Ya mungkin sudah ya. Sudah ya. Jadi lanjut pertanyaan mungkin aja ya, Del. Ambil ngopi ya. Ngopi Boleh, wes santai ya, bebas, santai. Tadi pinggir jurang. Di warung Pinggir kopi. jurang. Warung kopi. Nah, Indonesia ini menurut orang ya, bukan menurut orang sih, yang orang baca-baca sedikit gitu ya, dari beberapa literasi gitu. Indonesia tuh kelihatannya dekat sama Amerika, diplomatis bagus. Rusia dekat, apalagi waktu ada sejarah Waktu kita mau dikepung lah. Waktu kita mau dikepung dan Rusia perdana menterinya langsung ke sini. terus Pak Karno juga pernah dekat sama siapa sih? Orang mana Rusia? Yang waktu dulu teh. Ini yang botak tuh, Ya yang ngeiniin rokok ya. Nikita Khrushchev. Dekat lah intinya, dekat. Terus Ukraina juga katanya ya, nanti juga kita diskusiin lah, takutnya salah. Ya. Ukraina juga bukan takutnya sih, pernah mengakui, pernah ikut mengakui kemerdekaan Indonesia. Makanya Ukraina juga meminta tolong lah kepada Indonesia lah gitu. Nah, untuk balik lagi gitu, untuk langkah selanjutnya sebenarnya Indonesia tuh bakal gimana gitu kira-kira. Amerika deket, Rusia deket. Yang diplomat. seharusnya menurut Bapak Jopan lah, harusnya gimana nih Indonesia? Gak usah skala besar ya, langkah kecil lah gitu. Kalau pandangan orang ya, sejauh ini Indonesia tetap harus berpegang pada politik luar negeri bebas aktif. Cukup di situ, karena sekarang gini, tadi yang Firly bilang soal Indonesia sama Rusia dekat, sama Amerika dekat, ya itu kan implementasi dari politik luar negeri bebas aktif kita nggak memihak. Jadi gini, politik bebas aktif itu kita punya satu keunggulan utama dan satu kerugian utama. Pertama, keunggulannya adalah kita bisa memperoleh alutsista, memperoleh kebaikan-kebaikan dari berbagai negara pemegang kekuasaan saat ini. Tapi dari segi kerugian, nah, apabila Perang Dunia 3 pecah, terbagi dua polarisasi kekuatan, ya kita mau dibela siapa atau kita mau di pihak siapa, kita nggak tahu. Kita nggak tahu siapa yang membela kita, dan kita nggak tahu kita harus ada di pihak mana. Kita mau netral, gimana caranya netral berada di antara dua pihak yang lagi ibaratnya gini, SMAA sama SMAB tawuran. Orang mau menyelamatkan anak kucing yang ada di tengah jalan. Orang bisa ditimpuk batu dari A atau dari B. Nah, itu kan sebagai satu hal yang sangat bisa terjadi gitu. Tapi sejauh ini kalau orang lihat, ya kita harus tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif. Kita harus menyuarakan perdamaian, kita harus mendorong unsur-unsur diplomatis, dan yang paling utama adalah kita harus menerima pengungsi dari negara yang konflik. Kita nggak tahu, mungkin ini akan bereskalasi makin besar, domino effect, ini akan pecah ke Asia, geser. Let's say lah, misalkan Thailand diserang sama Cina misalkan, ya kita harus bisa menerima tuh orang-orang dari Thailand yang mengungsi, terus bisa ada di situ. Cina diserang sama Amerika misalkan, orang-orang Cina yang mau ke sini, kita harus terima, kita nggak boleh menolak. Jadi tetap kita berpijak pada dua sisi, punya dua kaki, politik dua kaki, kita berpihak pada A, pada B. Yang pasti kita mendukung perdamaian dunia. Dan sikap pemerintah kita tetap netral, pun dengan aparat yang bertugas di lapangan. Mengamankan negara, jangan mengkhianati NKRI. Selebihnya, biar dinamika politik saja yang bergerak. Kita harus mengarah kemana. Karena pada dasarnya kalau kita mengambil keputusan berpihak terlalu cepat, kita nggak akan tahu. Panas bangsa. Kita nggak akan pernah tahu apakah pilihan kita benar atau enggak. Gitu. Jadi lebih baik kita sekarang netral, kita dorong perdamaian sebaik-baiknya. Nah, ini yang mau orang sampaikan sebenarnya. Dukungan seperti ini bukan pemerintah sebenarnya punya peran paling besar.
tapi netizen, waduh netizen kita nih kacau. Pasti, Nah, ini orang berani speak up nih. Netizen Indonesia nih gawat. Mau Kacau itu lah. sepak bola, kayak mau apa kayak, pokoknya ada nama Indonesia di luar negeri kita kalah. Sebenarnya kita bagus, nasionalisnya tinggi, tapi over pro tuh nggak bagus sebenarnya. Itu bakal menyerang diri kita. Kita nganjing-anjingin orang dengan enak, bla 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 bla. Itu kita nggak boleh. Setidaknya kita bantu dukungan moral kepada orang-orang Ukraina. Kita bantu dukungan moral terhadap misalnya pemerintah Rusia yang terlalu panas dan lain sebagainya. Itu berpengaruh. Decision making proses itu salah satunya adalah mendengarkan suara masyarakat. Pun suara masyarakat internasional juga sama-sama didengar. Jadi netizen Indonesia ini jangan terlalu egois menerima informasi dengan ala kadarnya, apalagi sampai ikut turun bersuara dengan informasi yang masih sangat minim. Ini kacau. Jadi harus biasakan masyarakat dari yang istilahnya berpendidikan tinggi sampai yang kurang, dari yang di warung kopi sampai hotel bintang 5, dari yang anak masyarakat kecil, aja. semua lini gak boleh sampai kurang research skill. Minimal mau baca berita, baca informasi, baca perkembangan terkini. Jangan ada satu berita kita kutip, kita gedein. Dapat sumbernya dari mana? Line Today misalkan. Kita harus cross check dong, itu benar atau enggak. Ada yang benar, ada yang bisa salah. Nah, kita nggak boleh sentimen terhadap satu kubu misalkan. Ya misalkan lah ya, kita mayoritas Islam. Sedangkan posisi Islam pada saat di Ukraina misalkan, ini misalnya, ini bukan kejadian real, tapi misalkan gitu, Islam didempet sama orang non-Islam misalkan. Akhirnya kita jadi sentimen agama. Ya jangan. Agama itu dijadikan salah satu pendukung dalam kita berpikir, pemantik kita untuk berpikir, pemantik untuk kita semakin tajam untuk dalam bereaksi. Tapi jangan dijadikan alasan, jangan dijadikan sentimen. Kayak konflik Israel Palestina misalkan. Ini juga agak-agak pinggir jurang nih. Agak mengerikan ya. Agak mengerikan nih. Israel Palestina. Memang konflik agama itu jadi konflik yang terbesar di sana. Tapi jangan kita menghilangkan akal kita cuma sekedar sama agama. Karena kita dukung Palestina berdasarkan agama Islam. Yang berperang melawan Israel itu ada orang Kristen loh. Ada orang Yahudi Palestina ikut berperang loh padahal. Dan ada orang Islam juga di Israel yang mendukung negaranya untuk berdiri. Nah, kita jangan melihat itu, tapi kita ngeliat dari sisi politisnya seperti apa, isu kemanusiaan yang berkembang seperti apa. Kita dukung lah Palestina. Jangan gampang digoreng lah. Jangan gampang digoreng. Kita harus berpikir. Pada akhirnya nanti jatuh pada pilihan agama, itu nggak masalah. Itu pilihan sendiri. Tapi dalam menajamkan pikiran kita, dalam kritis, dalam bereaksi itu jangan sampai kita terlalu terbawa situasi emosi. Kan itu kan terlalu emosi ya jadinya. Jadi harus lebih bijak, harus lebih kritis dalam berpikir, dan informasi itu jangan ini mentah-mentah. Gitu. Kaji lagi lah ya. Kaji lagi. Ngobrol sama teman-teman tongkrongan lah gitu. Tongkrongan. Harus yang benar-benar kita kajian, kita bedah buku. Oh iya, ini akhirnya konflik agama, kita membela agama Islam. Oh nggak masalah. Yang penting itu sudah sampai ke bab kesimpulan. Jangan sampai kita ambil decision making tapi masih di bab 1. Baru premis kan langsung dibahas kan. Kita langsung ngambil kesimpulan kan salah. Kita runtut dulu, kalau skripsi ada latar belakang, bla 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 sampai pada kesimpulan. Nih kesimpulannya, oh ini adalah konflik agama, kita dukung. Ukraina Rusia, oh ini karena konflik kemanusiaan, ada hak asasi manusia yang dilanggar. Nah, ada konflik etnis, ras, kayak kasusnya waktu itu George Floyd yang didengkek sama polisi Amerika. Kasus kulit hitam, apalagi yang kita kulit hitam, kita solidaritas, kita bela, itu nggak masalah, itu urusan nomor sekian, karena itu udah sampai bab kesimpulan. Terus yang orang pengen sampein ya sebenarnya, kalau balik lagi ke pertanyaan Firly tadi, pertama, Indonesia seharusnya seperti apa? Yang pertama, ya tadi netizennya harus lebih bijak, harus lebih mau membaca, harus berani mengambil kesimpulan dengan baik. Kalau untuk pemerintah, berhubung orang bukan praktisi, tidak tahu apa yang jelas di dalam pemerintah itu, bagaimana proses pengambilan kebijakan. Intinya kita kembali ke basic, kita bertahan di politik luar negeri bebas aktif kita aktif di PBB, kita suarakan perdamaian, kita suarakan perjanjian-perjanjian yang lebih komprehensif, yang lebih diplomatis. Setelah itu misalkan terjadi perang dunia ketiga kah, atau konflik yang lebih besar kah, itu urusan nanti. Sekarang itu dulu.
Semoga saja tidak ya. Semoga saja. Jangan lah, harus serem perang sekarang mah ya Minyak Allah. belum beres, aing mana Cok, pusing. aing sampai sekarang nggak mikirin kalau misalnya kita nongkrong di Merunduk, tiba-tiba ada roket lewat, Cok. Iya. Nggak usah jatuh dulu deh, lewat aja. Lewat aja. Gitu. Wah, kan gimana coba? Seram, Cok. Tapi yang orang masih pertanyaan ya, kalau negara-negara di Eropa itu rata-rata mereka punya sirine serangan udara, air raid siren. Jadi ketika ada Bunyi. serangan tuh satu kota, satu negara tuh bunyi. Di Bandung katanya aja dah ya. Nah, kita nggak tahu kalau di Indonesia seperti apa. Nah, emang duitnya nggak dikorupsi. Ya si Anji. Kurang tahu ya. Saya mah nggak tahu. Jojo. Akhir dah. Orang itu sebagai mahasiswa, kalau orang bilang, nah ini orang mau jujur nih, pertama kali jujur nih. Wah, si Jovan mah kritis orangnya. Oh, enggak justru. Orang itu bukan orang yang kritis justru. Orang kritis ini nggak tahu, ini orang pendapat pribadi, nggak ada basic teori. Orang bisa kritis muncul dari negative thinking dulu. Ketika mereka udah bisa berprasangka buruk, mereka bisa kritis. Orang tuh bukan orang yang berprasangka buruk terhadap politisi. Orang tuh selalu tenang, orang selalu berpikiran Berpikir baik. ya enggak kok, pemerintah tidak seburuk yang kita bayangkan, pemerintah itu tidak sekeji yang kita pikirkan. Apakah mereka ada perilaku yang menyimpang, ada perilaku yang tidak sesuai? Pasti ada. Budaya dunia itu dari yang terkecil aja sampai terbesar tuh pasti ada. Kita bilang misalkan DPR korupsi apa, ya kita ke yang paling kecil lah, dari warung. Emang nggak ada praktek korupsi di warung? Ada kali. Ada. Darmaji, mungkin yang orang Sunda dahar lima ngaku hiji, itu kan udah praktek korupsi gitu. Uniko usaha nipu kolot, mah SPP 300 padahal 250 misalkan, 50 pakai jajan. Kan budaya itu tuh udah mengakar. Jadi kalau kita bilang wah DPR korupsi, pemerintah apa, wow presiden bla 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 bla, ya kita lihat dulu ke grassroots, ke akarnya. Apakah tidak ada praktek di situ? Kalau tidak ada atau minim, oke lah kita menyalahkan. Nah, tapi kalau dibilang Jovan tuh kritis, enggak juga sebenarnya. Kalau kata orang ya, orang enggak sekritis itu. Orang cuma suka baca, orang merhatiin. Misalnya concern orang pertahanan, keamanan, dan juga politik internasional. Ya sudah, orang baca, orang perkuat ilmunya, lalu orang berargumen. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nyerempet, kayak emang tidak ada potensi untuk dikorupsi, emang tidak ada potensi untuk apa? Orang sih nggak tahu ya. Orang sih kurang tahu ya. Soalnya kalau menurut orang, nah orang kembali lagi ke unsur-unsur yang positif gitu. Ya beda-beda lah, tiap orang dalam analisa kritis. Kalau Dewa mungkin yang mepet-mepet jurang ya. Firly mungkin yang ikut kanan kiri. Kalau orang termasuk yang lampang di tengah aja. Orang percaya bahwa seburuk-buruknya politisi, mereka punya hati yang baik sebenarnya. Cuma kan ketika udah dihadapkan sama uang yang besar, urusan perut, proyek-proyek. Kalau kata Aldi Taher, untuk beli popok anak. Nah, itu mungkin yang kita nggak bisa analisa. Mungkin itu bukan ranahnya orang, nggak tahu juga ya. Mungkin itu ranahnya anak psikologi tuh. Kenapa bisa orang yang sebegitu jujurnya, bla bla bla, ahli agama dan lain sebagainya, kok bisa terlena, akhirnya terjun ke dunia korupsi misalkan, atau ke dunia yang kurang baik. Itu mungkin analisa teori-teori psikologi ya. Kalau secara politik sih, orang mengetahui kayaknya nggak ada sih gitu yang seperti. Nggak tahu, orang kurang pinter juga. Nggak tahu karena mungkin saya di IP kan bau-baunya korupsi terus yang dibahas tentang tahu ya terus. Jadi di kepala saya isinya, wah ini korupsi nih cok. Kekayaan deh. Ya, walaupun di korupsinya nggak selesai, tapi gimana ya? Mungkin pemerintah kita harus diperbarui. Bahaya tuh sih cok anjing. Nanti kita ini dituduhnya ini cok apa? Yang agitasi massa. Bahaya. Makar. Enggak dong, jangan kritik lah ya. Kan kritik bebas dan kita juga dilindungi oleh undang-undang gitu. Aspirasi ini kan ini mah gimana host ya? Kalau saya mah kesini jadi bintang tamu, ngobrol soal politik internasional. Sepengetahuan saya aja. Selebihnya masalah korupsi dalam negeri mah nggak tahu ya. Bukan core subject saya, bukan majornya saya. Kalau ditanya soal kayak tadi Rusia Ukraina, yuk kita bahas. Kalau soal korupsi Bapak Dewa kayaknya lebih expert ya. Tiap orang punya majornya sendiri-sendiri. Tapi ini mah tadi kan sempat dibahas tentang Cina ya.
Ya. Tapi kayaknya Cina juga sekarang memanfaatkan keadaan, Cok. Ya jelas lah. Mereka menginvasi ini kalau nggak salah, menginvasi Taiwan itu. Oh, Ya. Sekarang Sebenarnya kalau konflik Cina Taiwan tuh memang nggak pernah selesai ya. Tapi, nah ini balik lagi ke pertanyaan Firly tadi, apakah media terlibat di dalam situ? Oh iya terlibat. Nah di konflik ini terlibat. Kenapa? Sebenarnya kemarin ada berita soal pesawat Cina melewati batas wilayah udara Cina dengan Taiwan. Sebenarnya memang sudah beberapa tahun seperti itu. Ini momennya pas nih. Amerika kan secara militer berseberangan dengan Rusia, secara ekonomi berseberangan dengan Cina. Pas nih buat diangkat. Diangkat di kondisi Rusia lagi menginvasi. Seakan-akan memunculkan Amerika sebagai pahlawan, sebagai as a Captain Amerika. Muncullah Amerika yang stabil secara ekonomi dan pertahanan, ingin membela umat manusia. Di saat Rusia dengan kekuatan militernya menginvasi Ukraina, Cina dengan kekuatan ekonominya bisa dengan mudah melewati batas-batas negara, baik itu di Laut Cina Selatan, kita sebut sebagai Laut Natuna Utara ya, atau lewat Taiwan. Gitu. Itu momennya aja pas. Sebenarnya udah dari lama Cina Taiwan emang begitu. Sebetulnya konflik. Ya dunia nggak pernah lepas ya dari konflik dari zaman dulu ya. Kalau kita urut dari zaman Rasul, dari dulu ya memang dunia selalu berkonflik. Nah, yang pasti konflik terus sih kan. Pasti konflik terus. Iya kan agak menyimpang ya. Boleh. Konspirasi saintifik. Waduh. Boleh. Kalau bisa jawab sih. Dari beberapa kejadian atau fenomena di dunia gitu jadinya, kayak konflik perang gitu, konflik politik, perang dingin dan sebagainya gitu ya di dunia gitu. Kenapa Inggris selalu adem ayem aja ya? Seakan-akan gitu. Jadi tidak ada masalah. Mungkin ada media ya yang menyebutkan bahwa Inggris atau apa gitu mengambil langkah atau sebagainya. Cuman media itu tidak membesarkan bahwa Inggris itu apa-apa gitu. Ini masuknya terus apa ya? Terus lanjut sedikit. Iya. Apakah ada elit global atau kumaha ya? Seru biasanya ya ada tongkrongan. Jadi Pemerintah dunia perang gitu. ini diatur oleh para yang di atas itu. Ada satu komunitas kecil yang mengendalikan semua negara gitu. Makanya katanya ada skemanya cina ini presiden misalnya Indonesia. Iya. Harusnya emang Pak Jokowi tahun ini, tahun selanjutnya ini. Jadi udah ada skemanya lah gitu. Oke. Yang pertama dulu yang soal Inggris. Ini orang lupa ya masuknya di HI ya. HI kontemporer atau apa ya lupa. Pokoknya teori realis sih tapi kalau nggak salah. Ada istilah namanya the Britain's rules the wave. Orang Inggris itu atau negara Britania itu rules the wave, yang mengendalikan gelombang air. Karena pada saat itu Inggris adalah negara dengan tanah jajahan terbanyak sedunia gitu kan. Jadi kalau dibilang apakah Inggris kok seperti terlihat adem ayem aja? Bukan terlihat adem ayem, tapi karena dia yang rules the wave, dia yang mengatur gelombang air. Jadi mereka terlihat kalem aja. Padahal mereka yang ada di belakang itu. Istilahnya dalang ketika bermain wayang. Kok dalang adem ayem aja di belakang, yang gerak-geraknya kan wayang ya kan. Padahal di belakang wayang kan dia yang main, dia yang capek kan pindah-pindah. Padahal kalau kita lihat secara visual ya wayangnya yang bolak-balik kan, padahal ada orang di bawah. Nah, Inggris di situ. Tapi seiring berjalannya waktu, terutama pasca Perang Dunia 1, 2 ya kekuatan Inggris turut menurun, mulai terganti sama Amerika. Jadi kalau dibilang Inggris di masa modern terlihat adem ayem memang karena tidak sebanyak ketika zaman dulu sebelum Perang Dunia 2 gitu. Karena di saat Perang Dunia 2 pun kalau Inggris nggak dibantu Amerika dan Uni Soviet, Inggris kelabakan, hancur. Kalau mau bahas Perang Dunia 2 lebih seru lagi nih, nanti mungkin satu sesi beda lagi, lebih panjang lagi. Jadi gitu. Jadi kalau pada saat dulu Inggris kenapa terlihat adem ayem? Karena mereka yang punya semua tanah di dunia, istilahnya 90% itu ya Inggris. Di masa modern kenapa Inggris tidak terlalu terlihat? Karena Amerika lah yang muncul sebagai polar yang baru, kekuatan yang baru kayak gitu. Terus tadi pertanyaan kedua, elit global. Terus tambah lagi boleh. sedikit. Boleh. Tambah sedikit dah ini mah. Boleh banyak juga nggak apa-apa.
elit global dan keluarga Rothschild. Baru orang mau ngomong. Maksudnya Rothschild sama Rockefeller. Rockefeller. Nah, kalau Rothschild, Rockefeller ini pengetahuan orang aja ya. Mungkin ada yang lebih ahli soal konspirasi bisa diundang nanti. Asik-asikan lah ini mah ya. Asik-asikan aja. Kalau orang masih berpegang pada satu quotes Yunani kuno, Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi menurut orang apapun yang dikendalikan sama orang, ujungnya akan kalah.